Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali bersama Sarono Simanjuntak di mata pelajaran agama Kristen. Serundang kita semua untuk bernyanyi, mengangkat pujian kita dari lagu berikut ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu menghadap-Mu seraya mengucap syukur pagi ini. Terima kasih kami ucapkan atas istirahat tidur yang cukup dan boleh kami rasakan di malam kemarin. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mengawali aktivitas kami. Kami akan belajar di rumah. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami bisa belajar dengan baik. Dampingilah kami selalu, agar kiranya kami bisa mengerti pelajaran yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Bantulah kami menjadi murid yang baik di sekolah, menjadi murid yang taat, dan nantinya berguna bagi nusa dan bangsa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Banyak orang yang pandai namun tidak berhikmat. Masalahnya, hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Tidak ada mata pelajaran atau kursus yang menguasai hikmat. Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Apabila seseorang mau hidup dekat dengan Allah, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Kita dapat belajar dari kisah Yosua dalam Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-9. Yosua adalah anak Nun, cucu Elisama dari suku Efraim, tertulis di Bilangan 1 ayat 10. Namanya sesungguhnya adalah Hosea, tetapi Musa lebih sering menyebutnya dengan nama Yehosua, yang kemudian dipanggil dengan nama Yosua. Ia dilahirkan di Mesir, berada di Mesir hingga masa mudanya. Ketika itulah Yosua melihat dengan matanya sendiri bagaimana kaumnya menderita sebagai budak di tanah Mesir. Musa telah mengenal Yosua sejak muda, dan secara perlahan Musa mempersiapkan Yosua untuk menjadi penggantinya kelak. Semasa muda, Yosua memang sudah dipersiapkan oleh Musa untuk menggantikan dirinya. Tuhan memberikan perhatian khusus kepada Yosua, sehingga dalam setiap peristiwa penting yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel, nama Yosua selalu ada di sana. Dan Yosua menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan sejak peristiwa keluaran hingga mendudukan tanah Kanaan. Musa menyuruh Yosua berdiri di hadapan Imam Eleazar dan di hadapan seluruh umat Israel. Lalu Musa meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan oleh Tuhan dengan perantaraan Musa. Dengan demikian, Yosua menjadi pemimpin baru yang akan menggantikan Musa menjelang akhir hayatnya. Musa menceritakan kembali kepada Yosua apa yang sudah Tuhan lakukan bagi Musa. Dan sama seperti itu jugalah, Tuhan akan menceritakan hal apa saja kepada Yosua. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu, demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan oleh Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah yang dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berperang untukmu. Tuhan memerintahkan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa poin penting di sini? Yang pertama, meneguhkan hati, tidak takut. Yang kedua, setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Tuhanlah yang akan menjadi sumber hikmat bagi Yosua. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selama kepemimpinan Yosua, Tuhan memberikan keamanan dan sejahtera atas negeri itu. Ketika Yosua sudah lanjut umurnya, ia mengumpulkan seluruh orang Israel di Sikem. Yosua menasihati seluruh orang Israel untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah setia, tidak ada satupun dari kebutuhan mereka yang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Sesudah itu meninggallah Yosua hamba Tuhan itu dalam usia 110 tahun. Belajar dari Yosua yang berhikmat karena takut akan Tuhan, mengajak kita untuk bertumbuh menjadi berhikmat. Artinya, kita didorong untuk hidup dekat dengan Tuhan dan tekun mempelajari hikmat-Nya, supaya bertumbuh menjadi orang yang rendah hati, penuh hikmat, dan dengan sanggup menentukan pilihan-pilihan yang benar di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama pelajaran. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat berguna. Ampunilah kami jika selama belajar kami lalai. Semoga kegagalan atau kesulitan belajar tidak membuat kami putus asa. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan perantara Tuhan Yesus. Amin.